bahwa SKDG atau Seni Ketangkasan Domba Garut ini sangat bebas dari unsur perjudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat bertemu kembali dengan Abah di channel YouTube-nya PDP Jenderal. Pada kesempatan ini Abah akan menjelaskan ataupun menjawab beberapa pertanyaan dari rekan-rekan terkait dengan SKDG. Yang perlu dipahami bahwa sampai saat ini yang memang sedang DPD HPDKI bahas dan juga mencari cara bagaimana ke depan agar SKDG ini bisa berjalan kembali, karena semenjak pandemi COVID sampai saat ini belum tuntas. Dan perlu dipahami bersama bahwa DPD HPDKI Jawa Barat dalam kaitannya dengan SKDG memberikan izin ataupun tidak memberikan izin berkaitan dengan SKDG yang penyelenggaraannya 2 hari. Adapun kegiatan yang dilaksanakan berupa latihan rutin ataupun kegiatan semi kontes itu ranahnya ada di DPC. Tinggal bagaimana DPC bisa berkoordinasi dengan pihak terkait di daerah untuk bisa menyelenggarakan kegiatan semi kontes di masa pandemi ini. Dan DPD hanya sebatas bisa menghimbau bagaimana penyelenggaraan kontes di masa pandemi ini dengan memperhatikan 3M, mencuci tangan, terus memakai masker, dan menjaga jarak. Itu yang hanya dapat seperti itu yang DPD lakukan. Adapun berkaitan dengan izin penyelenggaraan itu kembali ke ranah DPC-nya masing-masing. Yang menjadi permasalahan di kontes domba, baik latihan ataupun semi kontes, ini kaitannya dengan kebijakan di daerah berkaitan dengan pandemi ini berbeda-beda. Karena melihat dari zonasi, melihat dari level, melihat dari tingkat penularan ataupun perkembangan dari virus itu sendiri. Sehingga tiap daerah berbeda-beda. Yang jadi permasalahan di domba adalah ketika satu daerah A misalkan menyelenggarakan kegiatan latihan ataupun kegiatan semi kontes, ini harusnya kan bersifat lokal. Namun domba itu di kontes domba ini sangat berbeda. Ketika bagaimana orang itu mau ikut ngadukung, mau ikut ngerojong, ataupun mungkin dia ingin berbisnis di daerah tertentu, sehingga mau tidak mau dia kadang-kadang ada latihan di daerah tertentu yang memang notabene hanya untuk lokal tertentu, itu datang dari daerah lain. Ini yang memang menjadi polemik ataupun menjadi permasalahan. Sehingga tim gugus COVID dengan kondisi seperti itu, dia tidak sungkan-sungkan untuk membubarkan. Karena masa penyelenggaraan di daerah A dengan plat nomor mobil halusnya A, ini banyak plat nomor lain seperti D, Z, dan lain sebagainya, F, dan lain sebagainya. Ini yang menjadi dampak sehingga seni ketangkasan domba di beberapa daerah dibubarkan. Dan kedepannya kayaknya protokol kesehatan meskipun kita sudah terbebas dari pandemi COVID akan tetap dilaksanakan, sehingga ke depan memang harus ada konsep bagaimana penyelenggaraan kontes seni ketangkasan domba ini pada masa new normal, sehingga ke depan kita juga mengajak kepada rekan-rekan yang lainnya, apakah itu peternak, inahong, dan lain sebagainya, menggagas konsep bagaimana SKDG di masa pandemi dan di masa new normal ini bisa dilakukan dengan aman, nyaman, tertib, segar, sehingga semua pihak bisa menikmati kontes seperti yang dulu-dulu. Itu. Yang selanjutnya, dari tahapan alur SKDG itu diawali dengan ya tentunya memang kedatangan domba, dan domba itu biasanya dari jam-jam tertentu. Ini dimulai dari jam 10, ini dilakukan penimbangan. Dan yang memang harus diingat bahwa semua tahapan dari mulai penimbangan, pendaftaran, dan sampai tampilan domba itu harus disaksikan oleh panitia. Itu yang pertama, itu harus disaksikan panitia. Dalam artian panitia itu memang harus mengetahui alurnya seperti apa dan bagaimana domba-domba itu yang ditandingkan. Itu yang harus diingat, bahwa panitia harus betul-betul menyaksikan dan mengikuti setiap tahapan-tahapan dari alur SKDG ini. Nah, adapun di dalam penimbangan untuk mengeliminir masalah polemik ataupun permasalahan-permasalahan di dalam penimbangan, karena tidak sedikit
Biasanya ini jadi permasalahan ketika tampil di lapangan, domba nampak terlihat perbedaan timbangan yang sangat besar. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Sehingga ini larinya ke tim penimbangan. Ada 3 yang dipersiapkan oleh DPD, dibuatkan aturannya. Yang pertama, di dalam penimbangan itu, pertama harus ada orang yang memang mencatat hasil timbangan dan dituangkan di dalam gantungan timbangan. Itu tentunya seperti itu. Yang kedua, juga ada tim pencatat khusus hasil timbangan, dombanya apa, dari pemiliknya siapa, dari daerah mana, berapa timbangannya, itu juga memang harus ada catatan khusus di luar gantungan timbangan. Yang selanjutnya, ini DPD menyediakan tim verifikator penimbang, sehingga yang sudah dicatatkan tadi di buku catatan, dicatatkan di dalam gantungan, itu diverifikasi, ditinjau ulang ataupun dilihat ulang oleh tim verifikator dari DPD HPDK Jawa Barat. Betul tidak sesuai? Kalau sesuai, dibubuhkan cap, kadang-kadang ditandatangan, baru diserahkan kepada pemilik domba. Dan insya Allah dengan seperti itu, ini tidak mungkin ada perubahan timbangan, tidak mungkin ada permasalahan timbangan dikurangi ataupun timbangan ditambahkan. Dan semua itu juga harus dicatat dan dilihat oleh panitia. Yang selanjutnya berkaitan dengan pendaftaran, karena memang fenomena di SKDG ini dari tahun ke tahun ini peminatnya sangat membludak, sehingga memang betul-betul harus dikemas, dalam artian harus ada mekanisme sistem pendaftaran yang betul-betul bisa diterima oleh semua pihak. Ini yang memang menjadi catatan dari DPD HPD Jawa Barat, sehingga di dalam sistem pendaftaran di DPD HPD Jawa Barat, yang pertama itu jumlah tandingan dibatasi sebanyak 150 tandingan. Jadi berapapun domba yang ditimbang ataupun misalkan melebihi dari 150 tandingan, tetap yang akan diterima pendaftaran itu adalah 150 tandingan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu dengan memakai mekanisme sistem antrian. Dalam artian, ketika domba sudah mempunyai pasangan, kemudian didaftarkan, itu mereka akan mendapatkan nomor antrian pemanggilan pendaftaran. Dengan seperti itu, dijamin bahwa orang yang mendapatkan nomor antrian, itu pasti dia akan mendapatkan nomor tanding domba. Jadi jelas, ketika nomor antrian 150 itu sudah habis, sudah jelas bahwa semua tandingan 150 itu terpenuhi. Tinggal nanti yang mendapatkan nomor antrian dari 1 sampai 50 itu, nanti diundi memperebutkan nomor tanding. Jadi sistemnya seperti itu. Jadi beda antara nomor antrian dengan nomor tanding. Jadi pendaftaran itu adalah untuk mendapatkan nomor antrian, dan antrian ini sebagai tiket dia untuk mendapatkan nomor tanding. Taruhlah misalkan nomor antrian 1 itu belum tentu dia mendapatkan nomor tanding 1. Bisa saja dia mendapatkan nomor tanding 80, atau bisa saja dia mendapatkan nomor tanding 150, tergantung dari hasil kocokan. Karena nanti untuk mendapatkan nomor tanding itu mekanisme yang diwajibkan oleh DPD HPDK Jawa Barat itu adalah dengan cara dikocok. Jadi semua mempunyai kesamaan. Jadi mereka terjamin ketika memang mendapatkan nomor antrian pasti mendapatkan nomor tandingan, dan mereka dijamin tidak bisa memilih nomor tandingan seenaknya, sehingga semua permasalahan kenapa si A mendapatkan nomor cantik kan seperti itu, kenapa si B mendapatkan nomor cantik, dengan adanya nomor antrian, dengan adanya mekanisme dikocok, insya Allah hal-hal ataupun permasalahan-permasalahan yang tadi ini dapat diselesaikan. Yang selanjutnya, kalau sudah mendapatkan nomor antrian, nanti kita dipanggil, misalkan nomor undian 1 sampai nomor undian 5 merapat ke meja pendaftaran, memilih nomor tandingan. Setelah mendapatkan nomor tandingan, baru mereka membayar uang pendaftaran. Jadi pembayaran uang pendaftaran itu tidak dilakukan ketika memberikan berkas, tapi uang pendaftaran dilakukan ketika mereka sudah mendapatkan nomor tanding. Sehingga ini untuk mengantisipasi penitipan nomor dan penitipan tandingan. Dan setelah itu direkap ataupun di-entry untuk dimasukkan kepada daftar panggilan tandingan. Dan ini dijamin yang pertama itu tidak ada nomor ganda dan tidak ada tanding ulang. Berkaitan dengan masalah pendaftaran, ini banyak yang harus dipahami. Yang pertama, ini para pamilon ataupun para peternak domba
itu memang harus jeli melihat lawan tanding mereka. Alhamdulillah sekarang sudah mulai terbuka. Setiap pagelaran seni ketangkasan domba itu rekap nilai selalu dipangpangkan, sehingga para pamilon ataupun pemilik domba ataupun juru tanding ini bisa membaca karakter dari domba masing-masing. Seperti apa reng-rengnya, bagaimana maju mundurnya, bagaimana tingkat keberaniannya, bagaimana ketajaman tumbukannya, itu bisa dibaca di dalam rekap nilai. Dan ke depan mungkin para pamilon atau para juru tanding ini tidak akan istilahnya merasa dibohongi. Kalau dulu-dulu ada juru tanding yang, wah saya mah dibohongan ke si A, omong majuna, omong mundurna natas, tapi kabuktianana noktrok seperti itu. Nah, insya Allah dengan adanya rekap nilai yang dipangpangkan, semua juru tanding itu bisa membaca karakter dari domba masing-masing, sehingga mereka bisa membaca itu, dan insya Allah akan ditampilkan domba-domba terbaik tentunya seperti itu. Yang kedua, yang harus dipahami oleh juru tanding, kenapa kita dilakukan penimbangan? Yang pertama, penimbangan itu untuk membedakan kelas. Jadi antara kelas A, kelas B, dan kelas C itu di dalam domba dibedakannya menurut berat timbangan. Kelas C itu adalah 65 kg ke bawah, biasanya dari 30 atau dari 40 sampai 65. Kelas B itu dari 65,5 sampai 75 kg. Dan kelas A itu adalah 75 kg ke atas. Di dalam pendaftaran itu tidak boleh melebihi 5 kg berat domba. Tidak boleh melebihi 5 kg berat domba. Dalam artian domba 40 kg itu tidak bisa ditandingkan dengan domba yang 50 kg. Paling tidak itu dengan yang 40 kg itu dengan 45 kg. Nah, bagaimana misalkan ketika memang kita punya domba 63 kg itu kan kelas C. Sementara lawannya itu adalah misalkan 66 kg, itu kan kelas B. Sementara perbedaan timbangannya itu masih memenuhi syarat untuk bisa ditandingkan. Ya, itu bisa dilakukan ataupun boleh dipertandingkan dengan catatan bahwa yang kelas C-nya ini adalah naik kelas menjadi kelas B. Dan sistem penilaiannya pun ini akan dinilai di kelas B. Itu di dalam pendaftaran. Yang selanjutnya, untuk meneliminir permasalahan-permasalahan, di dalam domba itu tidak ada pendaftaran ulang. Jadi domba yang sudah didaftarkan itu tidak boleh didaftarkan kembali. Ataupun misalkan domba yang sudah ditandingkan, karena misalkan dulu pas bertanding itu tidak mau bertanding, ataupun baru 5 pukulan dia sudah lawannya sudah lari, ini tidak bisa di dalam seni ketangkasan domba Garut untuk daftar ulang, didaftarkan kembali. Tuh. Dan di dalam aturan DPD, bagi nomor tanding cancel ataupun nomor tanding kosong itu tidak diperbolehkan diisi oleh pendaftar susulan, dikosongkan saja. Itu untuk mengeliminir beberapa permasalahan, apakah ada boykot ataupun misalkan mengecoh lawan tanding dan lain sebagainya. Itu yang memang upaya-upaya yang dicoba dilakukan oleh DPD HPDK Jawa Barat, sehingga ke depan seni kontes ketangkasan domba Garut itu betul-betul murni tampilan seni budaya, tampilan hiburan yang dapat diterima oleh semua pihak. Dan tentunya di dalam SKGDG, dalam mempertahankan seni budayanya, ada beberapa aturan yang memang harus diikuti oleh kita, baik itu perangkat ataupun elemen yang terlibat di dalam SKDG, termasuk bobotoh, wasit, dan lain sebagainya, juri, IP. Yang pertama itu dari seni kesenian. Ini yang memang upaya HPDKI agar SKDG ini dijadikan suatu kegiatan seni. Ini kesenian itu harus murni seni gamelan, bukan merupakan kesenian elektrik. Apakah itu misalkan dibantu dengan keyboard, dibantu dengan gitar, elektron, ini tidak diperkenankan di HPDKI. HPDKI betul-betul mengusung budaya tradisi yang betul-betul murni, berupa gamelan, kendang pencak, dan seni tradisi-tradisi Sunda seperti itu. Yang kedua, dari kostum. Nah, di SKDG juga ada batasan-batasan kostum yang memang harus dipergunakan oleh bobotoh, oleh juri, oleh wasit, oleh IP, dan seperti itu. Yang pertama itu memakai pangsi.
itu memakai pangsi dengan berbagai atributnya, bisa berupa ikat, ya, topinya topi laken, bukan topi koboi biasa, tapi topi laken, ataupun bisa sarung yang dikaitkan dan sebagainya, gitu kan. Itu yang diupayakan oleh HPDKI, dan identik dengan warnanya itu adalah warna hitam dan warna putih, kaos dalamnya seperti itu. Ini yang memang menjadi tetekon ataupun istilahnya mah tradisi yang selalu diingatkan di dalam aturan pertandingan di seni ketangkasan domba Garut. Yang selanjutnya, banyak pertanyaan berkaitan dengan SKDG. Ari SKDG tepan ngadu domba seperti itu. Dalam artian ada suatu bentuk fisik yang memang dibenturkan seperti itu. Ini bagaimana aturannya seperti itu? Nah, menurut beberapa kajian di akademisi bahwa struktur anatomi domba, terutama di bagian kepalanya, yang pertama domba itu mempunyai tanduk bagi yang jantan, domba Garut ini terutama, ini mempunyai tanduk, di mana di dalam tanduknya itu terdapat rongga-rongga ataupun terdapat spiral seperti seperti itu yang melengkung dari depan sampai ke belakang. Yang ini difungsikan oleh domba sendiri itu ketika memang ada benturan itu tidak terasa menyakitkan. Itu tidak merasa menyakitkan. Sehingga kami bersimpulkan bahwa ketika adanya bawaan dari domba seperti itu, sehingga benturan sekeras apapun ini dapat dihantarkan oleh spiral tersebut sehingga tidak menyakitkan bagi domba itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, itu letak otak domba itu memang tidak di depan tapi di belakang dan terlindungi oleh batok atau tempurung yang sangat tebal, juga dilindungi oleh tanduk sehingga ketika ada benturan itu tidak langsung ke otak, dan ini pun terhindar dari seperti tadi, seperti geger otak dan lain sebagainya. Sehingga menurut beberapa kajian, dengan adanya mekanisme ataupun anatomi seperti itu di domba Garut terutama, ini terhindar dari mencederai domba. Itu yang pertama. Yang selanjutnya yang harus dipahami bahwa di dalam SKDG ini betul-betul murni seni ketangkasan domba, dalam artian domba yang ditampilkan ke pamidangan itu betul-betul domba yang fit, domba yang betul-betul sehat secara fisik kan seperti itu. Terus mereka mempunyai naluri untuk beradu, karena meskipun sudah ditampilkan ke lapangan, ketika naluri beradunya tidak ada, itu dia menghindar, tidak mau diadu meskipun domba sudah jadi juara dan sebagainya. Ketika mungkin moodnya tidak ada atau mungkin karena sakit, dan jarang-jarang sih sebenarnya domba yang sakit untuk dibawa. Pamilon betul-betul memperhatikan bagaimana kondisi domba untuk bisa dipersiapkan untuk diadu, sehingga betul-betul yang sangat domba fit yang untuk diadu. Jadi kemungkinan dia tidak mau beradu karena sakit itu sangat jarang, karena jarang-jarang domba yang sakit itu dibawa. Hanya mood saja mungkin yang atau naluri beradunya nih yang jadi berkurang sehingga domba ini tidak mau beradu. Nah itu. Yang selanjutnya, domba itu kategori judi tidak kan seperti itu. Nah, kalau saya secara lembaga ada beberapa jawaban berkaitan dengan pertanyaan ini. Yang pertama, bahwa SKDG atau seni ketangkasan domba Garut ini sangat bebas dari unsur perjudian. Kenapa seperti itu? Karena pertama, SKDG itu dilihat dari nilai total domba. Jadi bukan dilihat dari menang ataupun kalahnya domba. Kalau di domba, itu domba yang ditampilkan, diadukan ataupun ditangkaskan, itu kurang dari 8 tandingan. Salah satu misalkan ini adalah roboh dan ataupun lari, tidak mau diadu lagi. Ini domba yang satunya ini tidak dikatakan menang. Ini kalau di dalam SKDG. Mungkin kalau di dalam aduan-aduan lain, mungkin ini bisa dikatakan menang. Ini kalau di SKDG tidak dikatakan menang. Sehingga ini pasti akan sulit menentukan perjudiannya. Karena sistemnya seperti itu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini betul-betul murni seni ketangkasan domba Garut. Kenapa? Karena ini betul-betul yang ditampilkan ini bagaimana seninya. Sehingga aturan sekarang itu tumbukannya maksimal itu adalah 20 tumbukan. Sehingga
di mana domba yang mampu menyelesaikan 20 tumbukan dengan berbagai tampilannya, misalkan teknik pukulannya juga seperti apa, keberaniannya seperti apa, gitu kan, gitu ya. Terus misalkan gaya bertandingnya juga seperti apa, ini yang akan menentukan domba itu juara ataupun tidak secara nilai. Sehingga kalau dikalkulasikan, ini dapat menghindari dari unsur perjudian. Karena sulit untuk menentukan perjudiannya. Itu. Yang selanjutnya, itu kenapa SKDG ini terbebas dari perjudian? Karena di awal itu ada nilai bawaan yang sudah nampak di domba. Terutama dari sisi adeg-adeg, itu yang sudah jelas-jelas domba miliki dari awal sudah ada. Terus yang kedua, kesehatan. Orang mampu memprediksi nilai kesehatannya berapa. Sehingga untuk menentukan nilai akhir domba itu bisa gampang tertebak. Dan ini mungkin tidak populer dari kalangan-kalangan para pejudi. Dalam artian tidak begitu menarik untuk dijadikan sebagai bahan judi. Ini kenapa seni ketangkasan domba Garut ini bebas dari perjudian. Dan insya Allah kita akan coba dibenahi dengan aturan-aturan bahwa ke depan betul-betul bahwa seni ketangkasan domba Garut itu betul-betul bebas dari perjudian. Para hadirin mohon doanya juga dukungannya, saran dan masukannya dari rekan-rekan sekalian berkaitan dengan ke depan itu akan seperti apa konsep seni ketangkasan domba Garut di masa pandemi. Karena mau tidak mau bagaimanapun caranya seni ketangkasan domba Garut ini harus tetap diselenggarakan. Yang pertama, dampak dari seni ketangkasan domba Garut itu sangat betul-betul nyata. Yang pertama itu dalam mempertahankan populasi domba Garut. Populasi domba Garut di Jawa Barat itu dapat bertahan. Salah satunya karena adanya upaya pelestarian dari para tokoh, dari para inohong, dari para penghobi domba Garut. Sehingga domba Garut di Jawa Barat itu secara populasi dapat bertahan, bahkan dapat bertambah. Dan mau tidak mau, bahwa diakui ataupun tidak diakui, bahwa benteng populasi domba yang ada di Indonesia tentu akhirnya akan mengarah kepada domba Garut. Bahwa domba Garut ke depan itu akan menjadi benteng populasi domba Garut. Dan insya Allah domba Garut akan tetap bertahan, baik secara populasi ataupun secara kualitas, ketika seni ketangkasan domba Garut terus dibudayakan. Sehingga kami berharap bagi rekan-rekan, para tokoh, para inohong, dinas instansi, mari bersama-sama untuk memajukan, memulai kembali seni ketangkasan domba Garut. Dengan cara apa? Dengan cara bagaimana berpikir sehingga seni ketangkasan domba Garut ke depan masa pandemi ini ataupun masa new normal dapat tetap diselenggarakan. Dan pada akhirnya saya sebagai orang Jawa Barat, sebagai orang Bandung, tentunya bangga menjadi peternak domba Garut. Dan insya Allah domba Garut akan selalu menjadi benteng populasi domba di Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.